Hari ini kita sampai ke pengajaran yang sangat penting dan salah satu topik yang paling penting di dalam Perjanjian Lama, di mana kita bisa belajar tentang pikiran dari Tuhan dan juga perasaan dari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kesempatan lagi untuk belajar, untuk mengenal Engkau. Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Hari ini hamba akan menyampaikan salah satu tema yang paling penting dalam Alkitab, di mana dalam tema ini kita bisa belajar lagi tentang Engkau. Tuhan Yesus, bukakan hati, pikiran, perasaan kami, sehingga kami dapat memahami tentang Engkau. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dalam percobaan, dan berikan hikmat kepada hamba dan juga buka hati teman-teman agar dapat mengerti apa yang Engkau firmankan, sehingga apa yang Engkau firmankan dapat menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan coba untuk membahas ini dengan cara yang agak berbeda, tetapi kita akan masuk ke dalam cerita ini sehingga kita dapat mengetahui perasaan Abraham dan juga mengetahui perasaan dari Allah Bapa sendiri. Ya, ini adalah bagian kedua dari Patriark Era. Setelah yang pertama adalah bagaimana Abraham disebut sahabat Allah, kita masuk ke bagian dua dari Abraham, yaitu Akedah, pengikatan Ishak. Di sini saya akan bahas lebih ke keluarga, konflik keluarga, dan akhirnya berujung ke pengikatan Ishak. Ya, di sini kita akan dapat banyak sekali, saudara. Ya, kita mulai. Ini sampai Abraham umur 120 tahun kira-kira waktu dia mempersembahkan Ishak, ya. Oke. Saudara, setelah kita telah membahas Abraham sebagai sahabat Allah, Abraham meninggalkan keluarganya, percaya kepada Allah, Datuk Abraham, Tuhan Yesus menampakkan dan katakan bahwa dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di pantai, di laut, dan dia percaya, dan itu membuat Abraham sebagai sahabat Allah dan mengadakan tanda perjanjian sunat. Waktu itu Abraham berusia 90 tahun dan Abraham percaya dan melakukan itu seketika. Dia nggak mikir-mikir lagi, itu membuat Abraham sebagai sahabat Allah. Ya, karena dia mengerti tentang perasaan Tuhan, dia mengerti tentang pikiran Tuhan. Nah, dalam pembahasan hari ini kita akan membahas tentang keluarga Abraham, ahli warisnya, konflik, dan bahkan unta yang Abraham miliki. Ya, puncak kisah ini adalah pengikatan Ishak atau kita sebut Akedah. Nah, saya mulai dengan unta dulu, biar cepat habis ya. Dalam kitab Kejadian bab 11 disebutkan bahwa Abraham memiliki unta. Sekarang apa masalahnya? Bertahun-tahun lalu mereka mengatakan bahwa Alkitab memiliki kesalahan di sini, karena mereka mengatakan unta belum menjadi binatang yang dipelihara atau dijinakkan, ya, domesticated, ya, hingga sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Abraham itu tinggal di zamannya tahun kapan? Sekitar 2000 sebelum Masehi. Jadi mereka mengatakan Abraham hidup 800 tahun sebelum unta dijinakkan. Oleh karena itu mereka katakan Alkitab memiliki kesalahan di sini. Abraham tidak mungkin memiliki unta yang dijinakkan. Oleh karena itu Alkitab memiliki kesalahan. Mereka berkata begini, tetapi ada penemuan lain dalam sejarah menemukan bahwa di Eblah, daerah Mesopotamia, tahun 2400 sebelum Masehi, yang berarti sebelum Abraham 400 tahun, apa yang dimiliki orang-orang di Elba? Unta yang dijinakkan. Jadi,
para kritikus mengkritik Alkitab berdasarkan unta dan sejujurnya mereka telah menemukan sekarang bahwa 400 tahun sebelum Abraham, unta telah dijinakkan. Jadi mereka melakukan kritik yang salah ya saudara. Nah, unta ini adalah ternyata binatang yang sangat menakjubkan ya. Aisyah Racing. 我们来看一下，在我们讨论的亚伯拉罕作为神的朋友之后，在今天的讨论中，我们将讨论家庭、继承人冲突，甚至亚伯拉罕拥有的骆驼。这个故事的高潮是以撒的结合，或者是阿克达。创世纪第12章记载亚伯拉罕有一头骆驼，现在有什么问题吗？许多年前他们说圣经在这里有一个错误，因为他们说骆驼直到公元前1200年左右才被驯化。亚伯拉罕的约会是什么时候？公元前2000年，所以他们说亚伯拉罕在骆驼被驯化之前生活了800年，因此圣经在这里有一个错误，亚伯拉罕不可能有驯养的骆驼，因此圣经有错误。但历史发现，公元前2400年的埃布拉比亚伯拉罕早了400年。埃布拉的人民拥有什么？驯养骆驼，因此批评家以骆驼为基础批评圣经，坦率地说，他们现在发现，甚至在亚伯拉罕之前400年，骆驼就已经被驯化了。Oke, itu singkat untuk pendahuluan dan sedikit tentang unta. Kita akan mulai dengan hal Kejadian 15 ayat 2 sampai 4 dan Kejadian 16 ayat 1 sampai 2 ya. Pertama yang ini menyatakan bahwa Eliezer itu ahli waris Abraham, tetapi Tuhan bilang bukan. Ya, kita baca. Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Oke. Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang menjadi ahli warismu." Oke. Nah, terus tetapi Sarah tidak mandul ya, tidak beranak. Kejadian 16 ayat 1. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku mendapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. 我们来看创世纪第15章2到4节，以及创世纪16章1到2节。亚伯兰说：“主耶和华啊，我竟无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后子。”耶和华有话对他说：“这人必不成为你的后子，你本身所生的才成为你的后子。”亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女。撒来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你
和我的使女同房，或者我可以因他的孩子。原文做被建立。亚伯兰听从了撒来的话。Oke, saudara, ya menarik. Nah, saudara, 3 anak Abraham atau ahli waris Abraham. Ahli waris pertama adalah Eliezer dari Damaskus. Apa masalah Abraham? Sarah mandul dan tidak memiliki anak. Jadi izinkan saya menceritakan kisah ini. Jadi Abraham datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau berkata engkau akan memberkatiku dengan tanah, benih, dan berkat ini. Tetapi aku belum mendapatkan anak. Ini tidak ada gunanya bagiku. Dan dia berkata, lagi pula aku tidak memiliki anak dan Eliezer dari Damaskus hambaku akan mendapatkan semuanya. Semua warisan akan diberikan kepada Eliezer dari Damaskus. Jadi ini adalah yang pertama dari anak-anak tanda kutip Abraham, Eliezer dari Damaskus. Hambanya akan menerima warisan. Apakah itu sah, saudara? Kita belajar kebudayaan dan hukum pada masa itu ya, saudara. Apakah itu sah? Dan jawabannya adalah ya, sah. Kita tahu dari hukum Hammurabi dan beberapa hukum kuno lainnya bahwa jika seseorang meninggal dan tidak memiliki anak, siapakah yang mendapatkan harta warisannya? Hambanya yang akan mendapatkan harta warisan. Jadi, ini mengikuti hukum kuno, yaitu hukum Hammurabi, bahwa Eliezer dari Damaskus akan mendapatkan warisan Abraham, saudara. Oke. 我们来看亚伯拉罕的3个孩子，就是亚伯拉罕的继承人。第一位的继承人是大马士人以利以谢。亚伯拉罕的问题是什么？撒拉不能生育，无法生育，所以让我告诉你这个故事。亚伯拉罕来到神面前说：“主啊，你说过要赐福给我这片土地。”种子和祝福，但我却没有孩子，这对我来说没有任何用处。他说，而且我没有孩子，我的仆人大马士的以利以谢将拥有他们，所有的产业都将赐给大马士革的以利以谢。所以这是亚伯拉罕的第一个孩子，他的仆人大马士革的以利以谢将继承遗产，那合法吗？答案是是的。我们从汉谟拉比法和其他几条古代法律中知道，如果一个人死了并没有孩子，谁将继承他的遗产？他的仆人将继承遗产。因此，按照古老的法律，大马士革的以利以谢将继承亚伯拉罕的遗产。 Oke, jadi menurut hukum kalau Abraham tidak mempunyai anak, hambanya sah memiliki warisan Abraham. Oke, sekarang kita masuk ke anak kedua dari Abraham, yang ini anak kandung tetapi dari Hagar ya. Kejadian 16 ayat 4-9. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu
biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. 我们来看创世纪16章4到9节。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。撒来对亚伯兰说：“我因你受气，我将我的使女放在你怀中。”他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。亚伯兰对撒来说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒来苦待他，他就从撒来面前逃走了。耶和华的使者在旷野苏尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒来面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，不在他的手下。” Oke, saudara. Jadi Tuhan datang kepadanya dan berkata, tidak, bukan Eliezer, melainkan seorang dari darah dagingmu. Oke, jadi bukan Eliezer, tetapi ini adalah orang pertama yang Abraham pikir akan mewarisi miliknya, yaitu hambanya. Ahli waris kedua, Ismail dan Hagar. Nah saudara, yang telah kita baca tadi, ini sebenarnya adalah teks yang sangat penting dalam Kejadian pasal 16. Izinkan saya menceritakan kisah ini. Hagar adalah hamba Abraham, hamba dari Sarah. Siapa yang menjodohkan Abraham dengan Hagar? Sarah. Sarah berkata kepada Abraham, saya tidak punya anak, saya tidak bisa punya anak. Pergilah ke Hagar dan hamilah dengannya, maka anak itu menjadi anakku. Karena itu ia akan mendapat warisan dan ia akan menjadi anak kita. Nah saudara, itu persis dengan hukum Hammurabi. Mereka pada saat itu mengikuti hukum dan adat istiadat zaman mereka. Apakah hukum Hammurabi mengatakan bahwa boleh saja seorang majikan pergi ke pembantunya dan anak yang lahir akan menjadi anak angkatnya dari Sarai dan menjadi anaknya? Ya saudara, hal seperti itu diizinkan di dalam hukum Hammurabi. Nanti saya jelaskan. 我们再看亚伯拉罕的3个孩子，亚伯拉罕的继承人。主来到他面前，对他说：“不是以利以谢，而是你的亲生骨肉。所以不是以利以谢，而是亚伯拉罕认为他会拥有的第一个人，他的妇人。第二继承人是以色玛利和夏甲。这实际上是创世纪第16章中非常重要的一段经文。让我告诉你这个故事。夏甲是亚伯拉罕的妇人，是谁把亚伯拉罕许配给夏甲的呢？就是撒拉。撒拉对亚伯拉罕说：“我不能生孩子，你去找夏甲，让她怀孕，孩子就是我的儿子，他就可以继承产业，成为我们的孩子。”则是汉谟拉比定律一模一样。我们遵循当时的法律和习俗。汉谟拉比法是否规定主人可以去找妇人所生的孩子就是他的养子？是的，汉谟拉比的法律允许这样做。Oke, jadi apa yang dilakukan Abraham itu kita harus consider dengan budaya saat itu, yaitu hukum Hammurabi dari Babilonia. Oke, saya akan sedikit sharing kode hukum Hammurabi. Ya. Kode hukum Hammurabi adalah salah satu tulisan tertua yang berhasil diterjemahkan, diuraikan di dunia. Nah, di sini ditulis sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, zaman Abraham, dan memuat kode hukum dari Babilonia kuno di Mesopotamia. Ya. Kitab undang-undang tersebut terdiri dari 282 hukum dan hukuman yang bervariasi berdasarkan status sosial. Mereka ada budak, orang merdeka, dan orang elit atau pemilik properti. Ya. Beberapa orang menganggap kitab undang-undang tersebut sebagai bentuk awal pemerintahan konstitusional,
sebagai bentuk awal praduga tak bersalah dan sebagai kemampuan untuk mengajukan bukti dalam kasus seseorang. Hukum utama yang tercakup dalam kitab undang-undang tersebut meliputi tentang fitnah, perdagangan, perbudakan, tugas pekerja, pencurian, tanggung jawab, dan perceraian. Jadi hampir setengah dari kitab undang-undang tersebut berfokus pada kontrak, ya, perjanjian, dan sepertiganya pada hubungan rumah tangga. Jadi ada 3 kelas sosial, yaitu pemilik properti seperti Abraham, yaitu orang elit. Ada kelas kedua yaitu orang merdeka, skenu, dan ada menjadi budak, ya, hamba, ya, seperti Hagar, yaitu Ardu. Wanita memiliki hak yang terbatas dan sebagian besar didasarkan pada kontrak pernikahan dan hak perceraian. Jadi ini adalah sedikit tentang kode hukum Hammurabi. 我们来看这个汉谟拉比法典。汉谟拉比法典是世界上最古老或是著作之一，大约写于公元前2000年，包含来自美索不达米亚、古代巴比伦的法律法规。该法典由282条法律组成。惩罚措施根据社会地位、奴隶、自由人和财产所有者而有所不同。有些人认为该法典是宪政的早期形式，无罪推定的早期形式，以及在案件中提供证据的能力。该法典涵盖的主要法律包括诽谤、贸易、奴隶制、劳动义务、盗窃、自认和离婚。近一代的代码关注合同，1/3关注国内关系。社会分为3个阶层：阿梅路精英、穆斯盖努就是自由人，和阿杜就是奴隶。妇女的权利有限，而且大多数权利都是基于结婚合同和离婚权利。 Oke, saudara. Jadi dengan ini kita tahu bahwa Hagar itu kawin sama Abraham dianggap properti untuk melahirkan anak, dan anak itu menjadi anak Abraham dan Sarah. Oke. Dan sekarang kita lihat budaya dan moral, ya. Sekarang Anda berkata, wah, Abraham ini selingkuh dari Sarah. Apakah Abraham selingkuh dari Sarah? Nah, kita lihat dari budaya zaman dulu, ya. Nah, apakah Sarah melihatnya seperti itu? Tidak. Apakah Abraham melihatnya seperti itu? Tidak. Jadi pada dasarnya Anda mendapatkan bahwa Anda harus meletakkan dalam konteks Hagar itu hanya istri pengganti, seperti sebuah komoditi untuk menggantikan ketidakbisaan dari Sarah. Itu bukan perselingkuhan terhadap istrinya. Istrinya yang mengaturnya. Hagar adalah istri pengganti. Jelas ya saudara, ya. Dan itu dibolehkan di dalam hukum Hammurabi, budaya saat itu. Apakah ada masalah setelah itu, setelah Sarah menyerahkan Hagar ke pangkuan Abraham, suaminya? Apakah ada kecemburuan antara Hagar dan Sarah? Ya. Apakah ini berarti Tuhan menyetujui ini? Atau apakah ini yang mereka lakukan dalam budaya mereka? Apakah ada hal-hal yang dicatat di dalam Alkitab yang tidak selalu mengatakan ini akan berlaku sepanjang masa? Apakah hal ini masih berlaku pada zaman ini, di mana seorang laki-laki kalau istrinya itu tidak bisa melahirkan, dia bisa pakai perempuan lain untuk mendapatkan anak? Tidak berlaku saat ini, saudara. Jadi itu bagian dari budaya mereka, dan itu tidak dimasukkan untuk diuniversalkan saat ini. Nah, tapi di sini, apakah Tuhan melindungi Ismail dan Hagar? Ya, Tuhan menjaga mereka bahkan setelah Sarah mengusir mereka dan mereka pergi ke padang gurun. Jelas ya, saudara, ya?
的遗文化。现在你说，哇，这是亚伯拉罕在欺骗撒拉，亚伯拉罕欺骗了撒拉吗？撒拉也这么认为吗？亚伯拉罕也这么看吗？不，所以基本上你得到的就是你必须把它放在代孕妻子的背景下，这并不是欺骗他的妻子，而是他的妻子安排了这件事。夏甲是一个替代妻子，莎拉把夏甲交在她丈夫的腿上之后，当时有什么问题吗？夏甲和莎拉之间有嫉妒吗？是的。只是否意味着神认可这件事呢？或者这就是他们在他们文化中所做的事情？圣经中是否有一些记载，并不一定表明这都是正确的。如果他们的文化，如果它是他们的文化的一部分，那么它并不意味着要被普遍化。上帝保护了以色玛利和夏甲吗？是的。即使在撒拉打发他们离开并进入荒野之后，神仍然保守他们。Oke, saudara. Jadi Abraham tidak selingkuh, paling enggak di dalam budaya mereka, mereka tidak melihat seperti itu. Oke, tiga anak Abraham dan ahli waris Abraham, karena ada Ishak maka warisannya itu tidak boleh dibagi ke Ismail, karena itu Abraham harus mengusir Ismail. Oke, dan inilah adalah ahli waris ketiga, di mana ini adalah putra perjanjian Ishak. Akhirnya, Ishak adalah putra perjanjian yang lahir dari Sarah dan Abraham ketika mereka sudah sangat tua. Ya, 100 tahun ya si Abraham, Sarah 90 tahun. Apa arti nama Ishak? Ishak berarti tertawa. Sarah tertawa, apakah Abraham juga tertawa? Dia pun juga tertawa. Jadi namanya adalah Ishak tertawa. Inilah putra perjanjian, miracle boy ya, putra yang dilahirkan dalam keadaan mukjizat, putra perjanjian yang sangat diinginkan dan dinantikan. Nah, saudara, sampai saat titik ini di dalam kitab Kejadian, Tuhan datang kepada Abraham dan Tuhan adalah pemberi janji yang agung. Dia mengulang-ulang janjinya ya. Dari umur 75 Abraham sampai umur 100, dia adalah pemberi janji yang agung. Dia datang kepada Abraham dan setiap kali dia datang ke Abraham dia berkata, Abraham, Abraham, aku akan memberimu seorang putra, aku akan memberimu banyak keturunan, sebanyak bintang di langit, seperti pasir di laut. Tuhan terus mengulangi janji perjanjian itu ulang-ulang, sampai Ishak lahir di Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. 亚伯拉罕的第三个孩子，亚伯拉罕的继承人，第三个继承人，诺言之子，就是以撒，这是神应许的。最后，以撒是撒拉和亚伯拉罕在年老时所生的应许之子。以撒这个名字有什么含义？以撒的意思是笑，撒拉笑了，亚伯拉罕也笑了吗？他也笑了，所以他的名字叫以撒。笑只是应许之子，是万众渴望和渴望的应许之子。创世纪的这一点为止，神已经临到亚伯拉罕，并且神是伟大的应许赐予者。他来到亚伯拉罕面前，每次他来到亚伯拉罕面前，他就说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕，我会给你一个儿子，我会给你很多子孙，像天上的星星、海边的沙一样多。我会给你这片土地，这片应许之地，
神不断重复圣业的应许。创世纪21章2节，当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。Oke, saudara. Nah, sampai saat ini Tuhan adalah pemberi janji, tetapi sampai kejadian 22, Tuhan adalah seorang mencoba mentesting Abraham. Nah, di sini mulai seru. Puncaknya ada di sini. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Ya. Setelah semuanya itu, ya, Allah telah menepati janjinya memberikan Ishak. Abraham mempunyai ahli waris. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, saudara perhatikan baik-baik. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, ya, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Habis saudara, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, keesokan harinya pagi-pagi. Kata keesokan harinya pagi-pagi itu penting. Abraham itu nggak mikir dulu. Seminggu dulu lah, minggu tentang gue pikir dulu ya. Enggak, dia langsung keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah saudara, saya mau ajak saudara untuk masuk ke dalam cerita ini. Apakah ada yang menyebutkan perasaan Abraham di sini? Apakah dikatakan Abraham sangat sedih? Tidak kan ya saudara? Tidak ada. Abraham bangun pagi. Ya, kata keesokan hari pagi-pagi itu penting. Karena Tuhan ngomong sama Abraham, dia nggak mikir lagi tuh. Ya, Abraham bangun pagi, memasang pelana pada keledainya, memotong kayu. Tidak dikatakan tidak ada perasaan apapun. Dia hanya menaati Tuhan. Dia menaati Tuhan. Tidak ada tempat untuk perasaan. Teks ini bahkan tidak menyebutkan pergumulan yang dialami Abraham. Itu tidak penting. Dia hanya menaati Tuhan. Nah, saya ingin tanya pertanyaan, apakah itu benar? Tidak, saudara. Itu tidak benar. Ya. Nah, 我们来看创世纪第22章1到3节。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕。”他说：“我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着2个仆人和他的儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。这里有人提到亚伯拉罕的感受吗？没有。亚伯拉罕很早就起床了，给驴备好鞍，砍柴，没有任何感觉，他只是顺服神，他顺服神没有感情的余地。这段经文甚至没有提到亚伯拉罕所经历的挣扎，那并不重要，他只是顺服神。问题，这是真的吗？不，那不是真的。 Oke. Rahasianya di sini saudara. Kita bahas perasaan Abraham yang tidak ditulis sama sekali di Alkitab ya. Nah, saudara perhatikan teks ayat 3 memberitahu kita Anda tentang pemasangan pelana pada keledai. Apakah Anda peduli apakah dia memasang pelana pada keledainya? Tidak, saudara.
Teks mengatakan dia memotong kayu. Apakah Anda peduli bahwa dia memotong kayu atau tidak? Tidak. Apakah Anda peduli bahwa dia membawa 2 orang pelayan bersamanya? Apakah ini penting, saudara? Anda tidak peduli. Justrulah kata-kata ini, teks ini mengundang Anda untuk memahami teks ini. Memberi Anda semua ruang, mengundang Anda untuk bertanya, siapakah yang akan mengisi perasaan Abraham dalam narasi ini? Membaca, saudara. Kita yang membaca itu, kita yang memikirkan sebenarnya perasaan Abraham itu seperti apa. Sehingga Anda dapat merasakan apa yang dirasakan Abraham. Saya pikir itu adalah undangan yang memberi Anda ruang untuk bertanya pada diri sendiri. Bagaimana perasaan Anda jika Tuhan meminta Anda untuk menyerahkan putra Anda atau putri Anda? Mungkin Abraham berpikir bahwa bahkan jika dia membunuhnya, Tuhan akan membangkitkannya dari kematian. Ya, kita bisa karena kita tahu Tuhan bisa membangkitkan Yesus dari kematian. Sekarang apakah itu cukup bagus karena tidak mengetahui apapun tentang Yesus pada waktu itu? Apakah Abraham ini percaya kepada Tuhan? Ya, Abraham mengambil kayu dan korban bakarannya itu Ishak. Lalu ia turun dan kemudian Ishak muncul dan Ishak hendak mengucapkan beberapa kata yang emosional juga. Ya, nanti kita akan lihat. 我们来看亚伯拉罕的感受。这篇文章告诉你如何给女子安装马鞍。你关心他是否给驴备鞍吗？他砍木头，你管他砍不砍柴吗？你介意他带了2个仆人吗？你不在乎。本文邀请你理解本文，给你所有的空间，并邀请你问：谁将在这个述说中填补亚伯拉罕的感情？读者，所以你可以感受到亚伯拉罕的感受。我认为只是一个邀请，让你有空间问自己：如果上帝要求你放弃你的儿子，你会有什么感觉？也许亚伯拉罕认为，即使他杀了他，神也会使他从死里复活。那么当时对耶稣一无所知就够了吗？这个人相信上帝吗？亚伯拉罕拿着木材和燔祭就下去了，然后以撒出现了，以撒正要说几句话。 Oke, saudara, kita lihat firman Tuhan lagi tentang apa yang Ishak tanya. Kejadian 22 ayat 7 sampai 12. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." 在创世纪22章7到12节，我们来看亚伯拉罕。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，
神必自己预备做燔祭的羊羔。于是二人同行，他们来到神所指示的地方。亚伯拉罕在哪里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：亚伯拉罕，亚伯拉罕。他说：我在这里。天使说：你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。 Oke, saudara. Akedah pengikatan Ishak ya. Saudara, kisah yang bagus ini mengajak Anda ikut serta masuk ke dalam cerita. Anda harus menyediakan emosi, ketegangan, dan kesedihan dalam narasi. Tuhan Sang Pemberkat berpaling kepada Tuhan Sang Penguji. Mari kita bawa Ishak ke dalam cerita ini. Jadi Ishak di sini berkata, Ayah, ya anakku, api dan kayu ada di sini, tetapi di manakah domba untuk korban bakaran? Ayah, apakah Anda lupa sesuatu? Lalu Abraham berkata, sekarang coba perhatikan ini. Allah sendiri akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Saudara, dapatkah Anda mendengar gemahnya? Itu adalah gemah yang akan terjadi 2000 tahun mendatang. Allah sendiri, yaitu anakku, akan menyediakan anak domba. Ya, Allah, anak sendiri, ya, yang akan menyerahkan anakku, yaitu anak domba Allah. Apakah Allah benar-benar melakukannya? Anak domba itu adalah putranya Yesus Kristus. Dan Anda pergi dengan orang ini, Yohanes Pembaptis, dan apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Dia berkata, lihatlah. Lihatlah apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saat ia mengumumkan Yesus Kristus. Ya, kita udah ada kejadian Matius, ya, kesaksian Yohanes terhadap Yesus sebagai anak Allah. Jadi bagian ini menggemakan Yesus Kristus. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Abraham terhindar dari benar-benar melakukannya. Akankah Allah benar-benar melakukannya? Ya, saudara, ini adalah akedah. 来看这个阿盖达呀，这个好故事，邀请你一起参加于这个故事。你必须在叙述中提供情感、悬念和悲伤，祝福者上帝转向考验者上帝。让我们把以撒带入这个故事。所以以撒在这里说：父亲，是的，我的儿子，火和柴都在这里了，但是燔祭的羊羔在哪里呢？爸爸，你是不是忘记了什么？然后亚伯拉罕说：现在看着吧，神自己会预备一只羔羊做燔祭。你能听到回声吗？这是2000多年前的回声，我的儿子。上帝会亲自提供羔羊。神真的这么做了吗？那只羔羊是他的儿子。你和施洗约翰这个人一起去。施洗约翰说了什么？他说：看哪，什么？正如他宣告耶稣基督一样，看哪，上帝的羔羊，除去世人的罪孽的。所以这段经文呼应了耶稣基督。亚伯拉罕被命令牺牲他的儿子，亚伯拉罕并没有真正这么做。神真的会这么做吗？是的。 Oke, saudara, kita mulai, ya. Kita lihat ini akan membawa kita ke aplikasi kepada iman kita, dan kita bisa melihat iman Abraham itu sampai tahap iman yang mana. Oke, saudara, saya ingin membahas tentang berbagai tahap iman, stage of faith, ya. Pertama-tama, saya ingin membahas tentang iman yang mudah, yang bernama easy faith.
Apakah sebagian orang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka? Karena jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan diselamatkan. Ya, jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan memperoleh kekekalan secara cuma-cuma. Anda akan masuk surga. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan mengubah hidup Anda. Dosa-dosa Anda akan diampuni dan semuanya akan baik-baik saja. Anda memperoleh sukacita, kedamaian, serta semua hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Jadi, saya menyebut ini adalah iman yang mudah, easy faith. Dengan kata lain, Anda menerima Yesus apa adanya dan Anda akan memperoleh semua hal yang luar biasa ini. Saudara, setelah iman yang mudah ini, ada yang namanya iman penyerahan diri, adalah tingkat kedua dari iman. Ada tingkatan lain setelah itu yang ingin saya sebut, iman penyerahan diri, faith of resignation. Saudara, disinilah Tuhan meminta Anda untuk menyerahkan sesuatu. Ya, atau sesuatu yang Tuhan tiba-tiba ambil dari Anda. Misalnya uang tiba-tiba dan Tuhan menyuruh Anda, udahlah ya. Ya, di mana Tuhan ingin Anda merelakan sesuatu, ya kan? Di mana saya merelakan atau menganggap rendah apa yang telah diambil Tuhan dari saya. Bisnis, uang, jabatan, atau segala macam ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Apa artinya tingkat kedua dari iman ini? 我们来看信仰的阶段。因为如果你相信主耶稣基督，你就会得救；如果你相信主耶稣基督，你将免费获得永恒，你会去天堂，一切都好。神改变你的生活，你的罪被宽恕，一切都好。你从耶稣那里得到喜乐、平安以及所有这些奇迹的事情。所以我喜欢称之为简单的信仰。换句话说，你接受耶稣本来的样子，你就会拥有的所有这些奇妙的东西。之后还有另一个层次，我喜欢称之为放弃的信仰，这就是神要求你放弃一些东西的地方。我感受和逼是神从我身上夺走的东西。 Oke, saudara. Iman yang kedua ini Tuhan minta ada sesuatu yang kalau Anda ingin benar-benar menyembah saya, Anda harus tinggalkan hal ini, saudara. Seperti contohnya di Paulus ini ya. Paulus berkata, Filipi 3:7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, self-righteousness, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di tahap kedua dari iman ini, saya harus bisa melepaskan atau saya menganggap sampah apa yang telah Tuhan ambil dari saya. Ya, saya tidak menginginkannya lagi. Tuhan telah mengambilnya dan itu tidak apa-apa. Ketika saya merendahkan apa yang telah diambil Tuhan, udah dianggap di-value gitu loh. Ya, mungkin kalau terjadi di saya itu dulu saya punya uang, tiba-tiba saya dibikin nggak ada uang, tetapi Tuhan bikin saya tidak menginginkan itu lagi dan rela melepaskan itu dan saya ikut Tuhan sekarang ya. Nah, itu adalah iman penyerahan diri, saudara. Apakah itu iman Abraham? Abraham lebih dari itu. Itu bukan Abraham. Dapatkah Abraham melepaskan putranya dan berkata, wah dia bukan anak baik,
dan dia menganggapnya sampah. Bukan, saudara. Tidak. Dan itulah tahap iman yang terakhir, tahap iman berikutnya yang saya ingin bahas di sini. Apa yang ingin saya sebut sebagai pure faith atau iman murni yang tidak masuk akal ini. Ini adalah iman murni di mana Tuhan akan meminta Anda untuk apa yang disebut segala sesuatu, melepaskan segala sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Anda. Oke. 信仰的阶段，我们来看保罗在腓立比书3章中说三章中7，只是我先前为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因为一认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。我放手或者我拥抱上帝从我身上夺走的垃圾，我不想要它，神已经把它拿走了，那没关系。当我谦卑神所夺取的一切时，这就是投降的信心。这是亚伯拉罕的信心吗？那不是亚伯拉罕。亚伯拉罕能否放开他的儿子，并说：“孩子，他不是一个好孩子，他能认为只是垃圾吗？不，这就是我想在这里讨论的一下阶段的信仰。我喜欢将这种无意义的行为称为纯粹的信仰，这就是纯粹的信仰。神向我索取我所说的宝贵的东西。” Nah, iman Abraham itu sudah sampai tahap iman yang murni, saudara. Karena Tuhan bukan saja untuk meminta dia untuk melepaskan segala sesuatu, tetapi melepaskan segala sesuatu yang paling berharga di dalam hidup dia. Seperti Tuhan minta dia menyerahkan jiwanya. Itu adalah iman yang murni. Iman yang murni akan berkata, saya menyerahkan dan saya mempercayakannya kepada Tuhan. Bukan hal yang tidak berarti bagi Anda, bukan hal seperti uang saja atau jabatan. Ya, itu seperti Anda menyerahkan jiwa Anda. Hal yang terpenting dalam hidup Anda hanya ada satu di antaranya. Dia meminta satu hal. Anda tidak dapat meremehkannya, Anda tidak dapat merendahkannya. Abraham, aku menginginkan anakmu. Benar-benar menghancurkan. Apakah Anda benar-benar mengerti apa yang terjadi di sini? Apakah Tuhan sedang bersikap kejam di sini? Saya rasa tidak. Nah, ya, ini sangat penting bagi Abraham, sangat penting. Apa gelar Abraham? Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda memiliki teman yang sangat-sangat baik? Apakah teman yang baik tahu apa yang Anda rasakan? Apakah seorang sahabat yang baik mengenal Anda, baik, buruk, dan jelek? Apakah seorang sahabat yang baik mengenal Anda luar dalam? Apakah seorang sahabat yang baik bersimpati dengan luka dan penderitaan Anda? Akankah seorang sahabat yang baik mengenal Anda dalam kesedihan? Apa yang dilakukan seorang sahabat yang baik? Akankah seorang sahabat baik ketika Anda berduka memberi Anda nasihat? Jika seseorang terluka, apa Anda memberi mereka nasihat? Bukan? Salah. Anda berduka bersama mereka yang berduka. Apakah Anda memiliki teman yang tahu cara berduka bersama Anda? 这还是信仰的阶段，纯粹的信仰会说：“我放弃它，并将其托付给上帝。”这对你来说并不是什么小事。这就像你放弃了你的灵魂吗？你一生中最重要的事情只有一件，他要求的就是这一件事，你不能低估它，你不能贬低它。
亚伯拉罕，我想要你的孩子，绝对是毁灭性的。你真的明白这是怎么回事吗？难道老天在这里很残忍吗？我不这么认为。这对亚伯拉罕来说非常重要，非常重要。亚伯拉罕的头衔是什么？是亚伯拉罕被称为神的朋友。你怎么知道你有一个非常非常好的朋友？好朋友知道你的感受吗？好朋友了解你的好坏丑吗？好朋友了解你的里里外外吗？好朋友会同情你的伤害和痛苦吗？好朋友会在你悲伤时认识你吗？好朋友会做什么？当你悲伤的时候，好朋友会给你建议吗？如果有人受伤，你会给他们建议，对吗？错误的。你与哪些悲伤的人一起悲伤？你有知道如何与你一起悲伤的朋友吗？ Oke, jadi ini satu teks yang sangat sulit sekali. Ternyata Abraham sebagai sahabat Allah, dia mengenal perasaan Tuhan. Dia bahkan mengetahui apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan sebelum Tuhan melaksanakannya 2000 tahun akan datang saat Tuhan mempersembahkan Yesus Kristus seperti Abraham melakukannya dengan Ishak, ya saudara. Nah saudara, sebagai penutup, saya akan bahas namanya spatial doubling atau penggandaan spatial. Nah, lanjutannya saudara, Abraham adalah sahabat Allah. Abraham ternyata tahu bagaimana perasaan Tuhan. Connect saudara. Karena itu, ia adalah sahabatnya karena Tuhan mengizinkannya masuk ke tempat suci ini. Ternyata tempat akedah, pengingatan Ishak itu tempat yang suci. Nah, perhatikan bahwa Abraham diperintahkan untuk melakukan perjalanan 3 hari ke utara menuju sebuah gunung bernama Moria. Oke, saudara, di manakah gunung Moria itu? Di Yerusalem. Jadi pada waktu itu gunung Moria itu di Yerusalem. Di mana kan Yesus akan mati? Di Yerusalem. Apakah Anda mengerti ini? Itulah yang saya sebut sebagai spatial doubling atau penggandaan spatial. Saya ingin menyebutnya penggandaan spatial di mana hal yang sama terjadi. Apa yang terjadi di Ishak akan terjadi ketika Allah mempersembahkan anaknya Yesus Kristus di tempat yang sama. Abraham mengerti perasaan Allah, ya. Itu semacam deja vu. Jadi, Tuhan membawa Abraham ke Gunung Moria di Yerusalem dan itu benar-benar luar biasa. Jadi saya pikir Tuhan telah menentukan tempatnya dan berkata, Abraham, aku ingin kau berada di tempat yang sama di mana anakku akan dikorbankan 2000 tahun kemudian. Jadi pergilah ke tempat yang akan dikorbankan di tempat ini. Saudara, tempat di mana jadi pembahasan dalam seri pembelajaran ini adalah tempat di mana God's plan of man salvation, di mana Tuhan menebus umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. 最后的结论，中间培真。亚伯拉罕是神的朋友，亚伯拉罕知道神的感受，因此他是他的朋友。因为上帝允许他进入这个圣地，请注意，亚伯拉罕奉命向北旅行3天，到达一座名叫摩利亚的山。摩利亚山在哪里？就是在耶路撒冷。耶稣会死在哪里？耶路撒冷。你明白这一点吗？这就是我所说的空间加倍。我喜欢称之为空间加倍，同样的事情发生，一种似曾相识的感觉。神带亚伯拉罕到耶路撒冷的摩利亚山，这确实是非凡的，所以我认为他界定了地点，并说：“亚伯拉罕，我希望你在2000年后，我的儿子将被献祭的地方，所以去这个地方献祭的地方，神救赎人类的地方。”
Amin. Ya, jadi jelas ya, itu rahasia dari keluarga Abraham. Minggu depan kita akan 2 minggu lagi kita akan selesaikan tentang Abraham, yaitu pembahasannya adalah Sodom dan Gomora sebagai intinya dan sisa-sisa yang belum saya bahas dalam Abraham. Setelah itu baru kita masuk ke dalam Ishak. Tuhan Yesus memberkati.